kiranya kita tetap sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Guys, ketemu lagi kita dengan saya Jainul Amri. Guys, ada teman baik saya guys meminta saya untuk datang bertemu dengan dirinya. Selaku teman, saya segera datang. Rupanya teman saya itu bersama anaknya guys. Anaknya yang laki-laki yang pada saat itu menceritakan kepada saya tentang rumah tangganya guys. Dia meminta tolong sama saya guys, supaya proses perceraiannya saya bantu guys. Karena dia beragama Islam, maka proses cerainya guys itu di pengadilan agama guys. Saya ingat sekali guys, bahwasanya pada saat perkawinan anak kawan saya ini guys, saya hadir dan saya menyaksikan perkawinan tersebut sekitar 5 tahun yang lalu guys. Saya tanyakan kepada anak itu, apa sebabnya Anda berkeinginan cerai dari istri Anda guys? Kemudian si anak menjawab, ada orang ketiga om katanya. Orang ketiga itu menjadi alasan yang dibuat-buat atau memang ada, saya pikir. Apa jawaban dia? Orang ketiganya bukan tempat perselingkuhan om. Saya tidak selingkuh, istri saya juga tidak selingkuh. Kami masih saling mencintai om. Cuma permasalahannya kok om, mertua saya yang perempuan terlalu ikut campur om, terlalu banyak mengatur, sehingga hubungan kami suami istri sangat terganggu om. Jadi Anda bersama istri Anda masih saling mencinta? Iya om. Jadi kalian pisah rumah sudah berapa lama? Dia bilang, saya berpisah rumah dengan istri saya om sudah 1 tahun om. Saya tinggal di apartemen, istri saya tinggal dengan ibunya om. Tapi sesuatu kami masih makan bareng di luar, sehingga hubungan kami semakin lama semakin menjauh karena istri saya terlalu patuh sama orang tuanya om. Guys, saya berpikir ini ada salah pengertian, salah paham, atau memang tidak mengerti si orang tuanya, atau si mertua, atau si anak perempuan itu tentang kedudukannya sebagai mertua, tentang kedudukannya sebagai istri. Oleh karenanya saya pikir begini guys, ini permasalahan bisa diselesaikan secara damai. Dan saya berkeinginan untuk membuat rumah tangga mereka rukun kembali guys. Oke, saya bilang saya akan bantu menyelesaikan permasalahan kalian. Tapi Anda harus buat surat kuasa. Saya sebagai advokat Anda, sebagai pengacara Anda, yang akan membantu menyelesaikan persoalan ini dengan cara terbaik. Dalam kapasitas saya guys, sebagai kuasa hukum, sebagai advokat guys, maka saya punya hak untuk mengundang si perempuan itu, ataupun sekaligus saya mengundang mertuanya untuk hadir ke kantor saya guys. Saya undang secara tertulis, kemudian saya telepon juga guys, supaya istri dari klien saya itu bisa hadir ke kantor saya. Berikut dengan mertuanya, saya mau merubah wawasan salah
pemahaman salah yang terhadap si mertua tadi, terhadap istrinya, memandang perkawinan, guys. Alhamdulillah, si istri sama ibunya datang ke kantor saya, menghargai undangan saya. Begitu datang si istri itu akrab, dan si mertua juga akrab sama saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita pun bercengkrama, kita bersenda gurau. Kemudian saya masuk ke topik pembicaraan, guys, kepada ibu itu, kepada istri. Saya bertanya, mohon maaf, saya bilang kepada mereka, apakah Ananda masih cinta kepada klien saya, kepada suami Anda? Dia berkata, saya masih cinta, Om. Saya cinta banget sama suami saya. Saya bilang, sama, suamimu juga cinta sama kamu. Tapi kenapa kalian itu berpisah rumah sudah 1 tahun? Ya kan? Kemudian si istri menjawab bahwasanya ada hal-hal, Om. Nanti bisa kita dialogkan, Om, sama Mama nih, kebetulan hadir. Oke, saya bertanya sama Mama nih. Si mertua, Ibu, dengan segala hormat, saya mohon kiranya Ibu bisa menjelaskan bagaimana nih rumah tangga anak Ibu sama mantu Ibu. Mereka saling mencintai, tapi mereka berjauhan. Padahal mereka sama-sama masih berada di kota yang sama, tapi mereka berjauhan seolah mereka bermusuhan. Bagaimana rasanya menurut Ibu? Si Ibu bilang, kalau sama saya nggak ada masalah, katanya. Yang penting sama saya, anak saya nggak berubah memandang sama saya. Waduh, saya berkata, kok begitu, Bu? Anak Ibu ini bukan anak gadis lagi. Dia udah punya anak 1, umur 3 tahun. Anak itu memerlukan ibunya, memerlukan ayahnya. Gak boleh gitu dong, Bu. Jangan gara-gara Ibu, hubungan rumah tangga anak Ibu sama mantu Ibu jadi retak. Tolong jangan kuasai anak Ibu. Pada saat dia sudah melakukan ijab kabul, almarhum ayahnya yang sebagai walinya sudah melakukan ijab kabul kepada mantu, maka pada saat itu secara tersirat sudah beralih kekuasaan orang tua kepada si mantu laki-laki. Jadi tolong hargai mantu Ibu, tolong hargai anak Ibu, tolong hargai cucu Ibu. Mereka punya hak untuk berbahagia, berkumpul bareng dalam rumah tangga yang utuh, Bu. Dan saya harap supaya Ibu jangan menjadi pihak ketiga yang merusak rumah tangga mereka. Gitu. Perlu kita refreshing sedikit, yang kita jadi acuan supaya kita paham, Bu. Itu mengenai kejadian dulu. Pada saat ada sahabat Nabi, Bu. Nah, ini mungkin bisa jadi wawasan atau mengulang-ulang kembali, ya. Kita mencontoh yang baik. Kalau kita ada kesalahan, kita hilangkan kesalahan kita evaluasi, kemudian kita contoh yang baik, kita tiru. Jadi begini, Bu. Mudah-mudahan saya tidak terkesan mengajari Ibu. Dahulu ada sahabat Nabi, setelah dia berumah tangga, dia mau berdagang ke negeri Sam, dia pesan sama istrinya, istriku, selama aku berdagang tidak di rumah, kau jangan pergi kemana-mana. Aku tidak izinkan itu.
Ya pergi. Kan tidak ada handphone, tidak ada telepon waktu itu. Pergi. Si suami memang ngabdi kepada imam yang benar, suaminya. Wong Jawa bilang, ngabdilah nduk kau sama suamimu. Karena surgamu ada pada suamimu, suami yang benar. Kemudian si istri benar-benar konsisten memegang amanah suaminya. Pesan suaminya dipegangnya. Pegangnya baik-baik dengan penuh tanggung jawab karena Allah. Karena imam yang telah memberikan pesan sama dia, suaminya itu adalah orang yang baik. Dia jauh dari orang tuanya. Orang tuanya sakit, dikabarkan sama dia. Dia nggak bisa lihat. Karena dia bilang sama tetangga yang mengabari, aku dapat pesan dari suamiku untuk tidak meninggalkan rumah. Jadi mohon maaf, aku tidak bisa melihat ibuku sendiri yang sakit. Akhirnya belakangan datang lagi kabar, ibumu sudah meninggal. Aku juga nggak bisa lihat karena aku memegang pesan dari suamiku, tidak boleh keluar rumah. Berita ini tragis sampailah ke telinga Rasulullah. Rasulullah Muhammad SAW mendatangi anak perempuan itu. Kenapa ibumu sakit kau tidak datangin? Kau tidak kunjungi? Ibumu meninggal juga kau tidak lihat. Kenapa seperti itu? Kau anak durhaka atau bagaimana ini? Dia jawab, si perempuan menjawab. Si anak tadi, si istri menjawab. Aku memegang pesan amanah suamiku ya Rasulullah. Dia berpesan, jangan tinggalkan rumah selama aku tidak berada di rumah. Itu kupegang ya Rasulullah. Sehingga aku walaupun menangis di rumah, tidak bisa melihat ibuku yang sakit, tidak bisa melihat ibuku yang meninggal. Guys, selanjutnya Rasulullah berkata kepada perempuan itu, Anda adalah istri soleha, ahli sorga untuk Anda, kata Rasulullah. Apa yang bisa kita tarik hikmah dari cerita itu? Bahwa pada saat anak perempuan sudah menikah, apalagi imamnya, suaminya adalah orang baik, maka pertama, si mertua, khususnya si ibu dari perempuan itu, jangan mencampuri rumah tangga anaknya. Yang kedua, usahakan jangan satu rumah. Biar mereka menata rumah tangganya sendiri. Jangan dicampuri oleh mertua, oleh ibu, ataupun orang tua laki-laki. Biarkan mereka menata, mereka membina rumah tangganya, mengatur rumah tangganya. Biarkan mereka yang mendidik anak-anaknya. Pada saat mereka memerlukan nasihat dari orang tua, dari mertua, silakan orang tua, mertua menyampaikan nasihat. Tapi jangan kuasai anak Anda, Bu. Anda itu surganya pada suaminya, bukan pada Anda lagi. Bandingkan suaminya sudah tidak tahan lagi serumah dengan ibu. Terlalu banyak ibu mencampuri sehingga asing suaminya berada di rumah ini. Berada nyampur sama ibu. Berada nyampur sama istrinya. Nyampur sama anaknya, asing dia. Dia merasa tidak diperlukan lagi oleh istrinya karena istrinya merasa sudah tercekoki, sudah terbina, sudah merasa ada tempat berlindung, yaitu ibunya. Ini salah pemahaman ini, Bu. Kalau mereka sampai cerai,
asal musababnya adalah karena ibu tidak paham. Kedudukan ibu bukanlah sehebat pada saat anak ibu masih gadis. Sekarang anak ibu sudah jadi istri orang. Surganya bukan pada ibu lagi, surganya pada suaminya. Jangan ibu hancurkan rumah tangganya. Bahaya, Bu. Ibadah ibu akan sompel. Ibu ikut berdosa kalau mereka cerai karena ibu. Tolong, Bu, supaya ibadah ibu tidak bermasalah, kehidupan ibu juga baik, bukan penyebab cerainya anak dan menantu ibu, maka tolong jangan halangi anak ibu untuk kumpul kembali sama suaminya. Biarkan dia tinggal di apartemen walaupun jauh dari rumah ibu. Nanti berangsur-angsur ada rezekinya, dia cari rumah yang dekat dengan ibu. Tapi saya sarankan nanti, setiap 2 hari sekali kau lihat ibu. Ibu juga bisa datang ke sana. Tapi biarkan mereka rujuk kembali, kumpul kembali tanpa kehadiran ibu. Tanpa ikut campur ibu. Karena ingat, sorga anak perempuan ibu yang sudah kawin bukan pada diri ibu lagi, tapi pada suaminya, pada imamnya yang baik. Mohon itu menjadi perhatian. Berikutnya saya pertemukan lagi si ibu, si istri sama klien saya yang suami. Saya nasihatkan lagi. Mereka akhirnya memahami, berangkulan. Alhamdulillah akhirnya mereka akur lagi, kumpul. Mereka di apartemen, si ibu di rumahnya. Tapi saling berkunjung. Terjadilah rumah tangga utuh kembali. Mudah-mudahan sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan rahmat untuk mereka, rahmat juga untuk ibu. Mudah-mudahan berkah juga untuk saya yang mengakurkan mereka kembali. Demikian dulu guys, ulasan kita hari ini. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita ambil, manfaat positif yang bisa kita tarik dari cerita-cerita santai ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Tidak ada gading yang tidak retak guys. Tidak ada manusia yang tidak silap. Tapi mudah-mudahan dengan maaf kalau ada kesilapan itu membuat kesempurnaan kita guys. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali guys. Dadah.